Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah, di pertemuan pagi hari ini, ya, kita lanjutkan pembahasan kita di bab Sirah Nabawiyah. Yang insyaallah kita melihat, ya, menadani perjuangan Rasulullah SAW beserta para sahabatnya memperjuangkan dakwah Islam. Kalau kita lihat seluruh, ya, amalan, seluruh kejadian yang terjadi pada Sirah Nabawiyah, ya itu tujuannya satu, untuk memperjuangkan, ya, syariat Islam, ya, untuk mengamalkan, ya, syariat Islam, ya. Ya, maka dari itu, ya, kita mencontoh, ya, perjuangan para sahabat, ya, supaya kita melanjutkan estafet dakwahnya Islam, ya. Nah, kita masuk ke tahun yang cukup padat, ya. Nah, di tahun ke-8 Hijriyah, ya. Kita nggak lama lagi melihat janji Allah Subhanahu wa taala ketika di tahun ke-6, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, kata Allah, ya. Setelah sulhu Hudaybiyah, Allah menjanjikan kemenangan untuk kaum muslimin. Ya, apa kata Allah? Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, ketika, ya, para manusia nanti mendapatkan kemenangan dengan membukanya kota Mekah, ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, maka setelah itu, ya, manusia itu datang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam Islam secara terang-terangan dan terbuka, ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka pada saat itulah kalian banyak-banyaklah memuji Allah dan juga berminta ampun. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya itulah cara kalian bertaubat atau meminta ampun. Kenapa di akhir ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertasbih dan juga beristighfar, ya? Karena ketika kita bertasbih, kita melihat sesuatu yang kita agung-agungkan, sesuatu yang kita kagumi. Jangan lupa itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita harus, ya, menjadikan seluruh kebaikan itu bersumber dari Allah. Itu prinsip kita dalam Islam. Seluruh kebaikan, seluruh kejadian, seluruh yang kita dapatkan, rezeki, cobaan, ujian, ya, itu dari Allah, ya. Maka kita berdoa semua yang kita lalui itu mendapatkan kebaikan dari Allah, ya. Kita mendapatkan cobaan, semoga itu bisa menghapuskan amal keburukan kita, bisa menghapuskan dosa-dosa kita, ya, dari cobaan yang kita lalui, ya. Kemudian dari amal soleh, semoga amal soleh kita, ya, menjadi amal soleh yang diterima di sisi Allah, ya. Maka itulah dengan cara kita bertasbih, ya, mengingat kuasa dan juga kebesaran Allah, ya. Wastaghfir, dan minta ampunlah kepada Allah, ya. Kita harus ingat, ya, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Saking sempurnanya semua keburukan itu ada di manusia, ya. Nah, kenapa? Ya, kita bisa lihat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan, ya, al manusia itu makanun nisyani wal khoto. Apa dalam hadis, ya, al insan makanun an nisyan wal khoto. Manusia itu tempatnya salah dan juga lupa, ya. Kemudian di hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW mensifati, ya, kaum manusia itu dengan sifat wodok. Apa itu wodok? Marah, ya. Kemudian, ya, fitnah paling besar yang sampai Bani Fatimiyah pun atau kerajaan Fatimiyah gugur karena apa? Asyahwat, ya, hawa nafsu, dan semua sifat itu ada di manusia, ya. Maka kita diperintahkan dengan fitnah-fitnah yang ada untuk beristighfar karena kita nggak tahu perbuatan apa yang kita lakukan
kemudian menimbulkan dosa. Ya, surat yang pendek namun makna yang cukup besar. Nah, itu yang dijanjikan Allah pada tahun ke-8. Ya, dimulai pada awal tahun kita lihat ada perang-perang yang terjadi. Ya, satu perang sebelum Fathul Makkah, dua perang setelah Fathul Makkah. Ya, kita masuk sebelum Fathul Makkah ada satu perang yang terjadi. Ya, yaitu perang Mu'tah. Salah satu perang terbesar yang dilalui kaum muslimin. Ya, 50 kali lipat dari pasukan yang mereka miliki. Ya, kita mulai dari perang Mu'tah. Ya, Mu'tah itu suatu daerah dari perbatasan Syam, atau kalau sekarang itu perbatasan antara Irak, ya, perbatasan selatan antara Irak dan juga Iran. Ya, terjadinya perang Syam, ya, itu terjadi pada Jumadil Awal. Ya, nah, pada Jumadil Awal tahun 8 Hijriah. Ya, atau sebutnya bisa dengan sebutan Ghazwatu Jaisil Umaro. Ya, pasukan, ya, para pemimpin, ya, pasukan yang mana dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin di setiap kabilah. Ya, ada Zaid bin Harithah, ada Ja'far bin Abdul Muthalib, ya, ada Abdullah bin Rawaha, ada Ibnu Rawaha, ya, banyak pemimpin-pemimpin kaum muslimin di kabilah-kabilah, maka disebut dengan Jaisul Umaro, ya, pasukan para pemimpin. Ya. Nah, disebut demikian ya karena pasukan kaum muslimin itu juga banyak. Ya. Ini pasukan yang cukup banyak oleh di bawah kaum muslimin ya, sebelum Fathul Mekah, atau pasukan terbanyak ya, yang di bawah kaum muslimin ya, sebelum Fathul Mekah itu sekitar sekitar 3.000 pasukan. Ya. Nah, ini ittifaqul para ulama ya. Nggak ada perbedaan pendapat. Ya. Itu 3.000 pasukan. Ya. Ya. Ketika pasukan ini berangkat ke Syam, ya, perbatasan Syam gitu ya. Rasulullah SAW tidak mengikuti pasukan kaum muslimin dan berdiam di kota Madinah. Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq, ya, ketika mengutus pasukan Zaid bin Harithah. Jadi taji Islam itu dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Ya. Rasulullah SAW itu berpesan, ya, bila Zaid terbunuh, maka bergantilah panglima Islam dengan Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far pun terbunuh, maka gantilah dengan Abdullah bin Rawaha. Nah, ada dua cadangan. Ya, ya, intinya ada tiga panglima. Ya. Nah, maka ya berangkatlah mereka. Ya. Kemudian ia melihat ya, Abdullah bin Rawaha menangis. Ya. Sehingga ditanyakanlah kepada Abdullah bin Rawaha, apa yang membuat menangis? Ya. Nah, wahai Ibnu Rawaha. Ya. Akhirnya Ibnu Rawaha atau Abdullah bin Rawaha, ya, berkata, demi Allah, aku mencintai, bukan mencintai dunia, karena aku tangis. Ya. Dan tapi aku mendengar Rasulullah SAW, ya, membacakan, ya, sabda kepadaku, ya, setiap kalian pasti akan melewati, ya, wa in minkum illa ya wariduha, ya, setiap kalian akan melewati kematian. Itu adalah ketetapan Allah yang pasti terlaksana, ya, karena ala rabbika hatman maqdiya, itu adalah sesuatu ketetapan Allah yang pasti akan terjadi, ya. Maka kaum muslimin menimpali doa dengan semoga Allah menyertai dan membela kalian, ya. Dan semoga Allah kembali kepada kami dengan keadaan yang terbaik. Ya. Ini doa kaum muslimin ketika melihat, ya, pasukan muslim, ya, pertama kali, ya, memegang taji Islam atau berperang di luar Jaziratul Arab. Ya. Makanya nanti perangnya perang besar. Ya. Maka kita masuk setelah kaum muslimin menyiapkan perang. Ya. Pasukan muslimin pun bergerak dan singgah di daerah namanya Ma'an di Syam. Ya. Kemudian mereka mendengar dari mata-mata Islam, pasukan muslimin, bahwa Raja Heraklius membawa pasukan sekitar 100.000 atau 200.000. Ya, kalau di kitab Nurul Yakin dijelaskan 150.000. Ya, ya sekitar segitu. Ya.
Nah, bahwa pasukan Romawi ya telah tiba di Balko ya untuk beristirahat ya dengan membawa sebagian kabilah Arab juga sebagai sekutunya mereka. Ada kabilah Lakhan, ada kabilah Juz'an, ada kabilah Qain, ada kabilah Bahro. Ya. Nah, maka mendengar jumlah pasukan yang begitu banyak, ya, akhirnya kaum muslimin sempat menetap 2 malam, ya, di Ma'an dan memikirkan, ya, selama 2 malam tersebut memikirkan strategi dan juga mempersiapkan fisik mereka dengan baik. Ya, makanya kaum muslim itu, ya, ketika Umar bin Khattab melihat ada seorang muslim yang perutnya buncit itu diperingati. Ya. Kaum muslim itu nggak boleh badannya seperti itu. Ya. Harus kuat, tegap, ya, dalam memegang Islam. Karena dalam perang nggak bisa kaum muslimin yang memiliki fisik yang lemah. Ya. Nah, maka inilah harapan kaum muslimin, ya, ketika melihat pasukan yang begitu banyak. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah mengirim surat kepada Rasulullah SAW tentang kabar terkini di medan perang. Ya. Yang berharap ya, bisa ada pasukan lanjutan, pasukan yang menyusul. Ya. Maka beberapa kaum muslimin akhirnya ragu. Ya. Hampir sekitar 50 kali lipat dari pasukan kaum muslimin yang mereka harus hadapi. Maka di sini Abdullah bin Rawah berkata, ya, wahai kaum muslimin, ya, apa kalian takut dengan jumlah, ya, sehingga kalian nanti takut dikejar-kejar dengan pasukan kaum kafir, ya. Ya. Sesungguhnya selama ini yang kalian kejar itu adalah mati syahid, ya. Bukan kemenangan semata di atas medan perang, ya. Inilah tujuan utama kita, ya, yang sudah ada di depan mata, ya. Kita memerangi mereka itu bukan dengan jumlah, namun kekuatan yang kita miliki. Jadi Abdul bin Wahab itu pede. Kita tuh memiliki kekuatan. Ngapain kita takut? Nggak peduli dengan jumlah, tapi kita memiliki kekuatan kita yang kita maksimalkan. Ya, kita memerangi Islam bukan karena kemenangan semata tadi di atas medan perang, namun kita memerangi mereka dengan dakwah dengan Islam. Ya, dengan dakwah Islam. Ya, berangkatlah. Ya. Hanya ada satu dari kebaikan yang akan kita dapati. Nah, inilah. Ya. Bagaimana Islam itu nggak pernah takut. Mereka itu nggak pernah turun, nggak pernah, ya. Mereka itu kabur dari medan perang. Apa? Karena Abdul bin Wahab menyampaikan kalau di medan perang Islam itu hanya dapat satu dari dua kebaikan. Ya, apa itu? Ya, antara kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atau mati syahid yang kita dapat. Nah, gitu ya para jamaah sekalian. Bagaimana kaum muslimin ini benar-benar teguh dalam perjalanan mereka ketika berperang. Ya, karena itu tujuan mereka. Kalau nggak mereka menang, ya udah mereka mati syahid. Ya. Nggak ada keburukan yang mereka dapati di medan perang. Ya. Nah, mendengar itulah ya kaum muslimin menyambut dengan sungguh benar ucapanmu wahai Ibnu Rawah. Ya. Mereka akhirnya tersadarkan. Ini yang kita cari. Kapan kita takut? Kalau kita 3.000 pasukan pun semua meninggal, semua wafat, semua mati syahid, itu kebaikan yang mereka dapat. Ya. Nah, maka pasukan pun akhirnya bergerak menuju perbatasan Balko, ya, yang di sana ya mereka akhirnya melihat pasukan Heraklius telah bersiap-siap, ya. Nah, kaum muslimin ya sedikit menggeser ke tempat yang lebih strategis, karena kalau mereka perangnya di Balko, ya Balko itu sudah dikuasai oleh kaum kafir, ya. Nah, kaum Romawi yang memang dipimpin oleh Heraklius. Ya, mereka nggak bisa menyusun strategi dengan tepat, maka mereka menyisir sedikit ke Mu'tah untuk uh, menyesuaikan strategi dan juga menyiapkan strategi yang mereka telah rencanakan. Ya. Maka disinilah ya, kaum muslimin menunjuk Qutbah bin Qatadah, ya, radhiyallahu anhu sebagai komandan di sayap kanan dan juga Ubadah bin Malik ya di sayap kiri. Ya. Nah, maka mulailah ya perang yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah, ya, dengan melesatnya pasukan kaum muslimin, ya, membawa panji-panji dari Rasulullah SAW. Ya.
seperti kita ketahui ya, bendera Islam ya dipimpin oleh Zaid bin Harithah ya. Namun ketika Zaid bin Harithah maju ya, di sini Ana sedikit mengkritik ya. Wallahu alam, ini pandangan Ana. Seharusnya sebagai panglima itu nggak boleh di barisan depan. Ya. Sebagai panglima perang, jangan ya, kita nggak bicara ini Zaid bin Harithah harus mengecut atau tidak, enggak. Namun ya, dalam perang itu kan ketika bendera ya bendera panglima itu jatuh, ya maka itu bisa dianggap kalah. Ya, jangan membabi buta. Di sini mungkin dalam riwayat Anda melihat Zaid bin Harithah ini dalam bagian depan dengan membawa kuda. Ya. Seharusnya ya ada tameng atau dua lapis tameng untuk menghadang sehingga melindungi Zaid bin Harithah. Ya. Ya, akhirnya tertusuklah Zaid bin Harithah atau tertombaklah Zaid bin Harithah, tumbang dan turun dari kudanya sambil memegang ya bendera dan sudah sekarat, akhirnya dilanjutkan oleh Ja'far bin Abu Thalib. Ya, Ja'far bin Abi Thalib ya akhirnya membawa kuda tersebut dan melanjutkan ya bendera kaum muslimin ya sampai akhirnya ya perang kembali berlanjut, kaum muslimin belum tegar. Ya, dengan tumbangnya Zaid itu belum ada ya bisa melumpuhkan semangat dari kaum muslimin ya. Nah, nah, maka inilah ya ketika uh, Ja'far ya melanjutkan peperangan ya, bahwasannya ya Ja'far pun akhirnya terpojok ya sampai akhirnya keempat kaki dari kuda yang ia tunggangi putus ya atau tertebas oleh pasukan kafir ya. Nah, maka nggak bisa lagi ditunggangi, maka Ja'far melanjutkan ya perang dengan di bawah, yang mana biasa jarang ya ada panglima perang nggak pakai kuda, itu jarang ya. Nanti kalau misalkan sudah dapat ya ada apa namanya file untuk kita lihat ya, serial Umar itu ya, panglima perang itu biasanya bawa kuda. Maka Ja'far ini turun, ya tentu dikepung langsung. Ya. Maka Ja'far, ya, sepupunya Rasulullah SAW yang dikepung, sehingga tertebaslah tangan kanan beliau, akhirnya memegang bendera dengan tangan kiri. Jadi nggak langsung dilanjutkan oleh Ibnu Ruwahah, namun dilanjutkan oleh masih Ja'far ketika tangan kanannya tertebas. Ya. Jadi Ja'far ini nggak berperang ketika tangan kanannya sudah tertebas, ya sudah. Ya, beliau hanya memegang bendera. Ya. Kemudian tangan kirinya tertebas, ya beliau menggigit bendera, ya sehingga ya diambillah oleh Ibnu Rawahah atau Abdullah bin Rawahah. Ya, tumbanglah ke dua panglima Islam. Ya. Maka di sini kaum muslimin sempat kocar-kacir. Akhirnya ya berusaha untuk mengambil dari Abdullah bin Rawahah ya, dan melanjutkan pasukannya ya. Melanjutkan perang yang mana kembali dipegang oleh Abdullah bin Rawahah ya. Yang awalnya ya Abdullah bin Rawahah yang membawa kuda, akhirnya itu hampir tumbang juga. Maka itu ya ada sepupunya Abdullah bin Rawahah ya berkata kepada Abdullah bin Rawahah ya untuk beristirahat ya dan juga sembunyi untuk memulihkan stamina. Ya. Nah, maka kata Abdullah bin Rawahah ya, tidak ya, sesungguhnya engkau masih memikirkan dunia. Ya, ingat gitu, kita memikirkan akhirat sekarang di megang perang, bukan masalah kita ya bukan masalah kita sekarat atau tidak bisa berperang, tapi kita memperjuangkan taji Islam ya. Tidak ada kata istirahat ketika kita memperjuangkan taji Islam. Itulah semangatnya dari Abdullah bin Rawahah ya. Maka ya sambil memegang bendera ya, banyak terhunusnya pedang dan juga tertancap pedang pada tubuh Abdullah bin Rawahah dan akhirnya tumbang ya. Maka bendera sempat diambil oleh Zaid bin Arqam yang akhirnya Zaid bin Arqam berkata, siapa akan melanjutkan panglima perang kita? Ya. Kaum muslimin berkata, engkau saja. Ya. Zaid bin Arqam, ya, kita setuju dengan kepemimpinan engkau. Nah, namun Zaid bin Arqam ya, pesimis. Ya. Dia nggak melihat dia pantas untuk memegang
bendera. Akhirnya diambillah bendera oleh Khalid bin Walid, ya, panglima yang tidak diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, atau Rasulullah tidak diwahyukan ya oleh Allah, bahwa oke, dilanjutkan oleh Khalid bin Walid. Nah, di sini Khalid bin Walid langsung berinisiatif mundur. Nah, ini Afwan ya, Anda sedikit berpendapat. Dari ketiga panglima perang memiliki karakter yang beda-beda. Ya. Karakter Zaid bin Harisah yang biasanya beliau itu di barisan depan bersama Bilal. Ya, biasanya kalau Bilal itu di bagian kiri, Zaid itu di bagian kanan. Ya, mereka itu biasanya di bagian depan itu ya, tidak biasa untuk bermain defensif atau nggak biasa bermain aman. Ya. Selalu maju. Ya. Ya. Maka gampangnya tumbang dari Zaid bin Haris. Ya. Begitu juga dengan Ja'far. Ya. Nah, Ja'far yang tidak sering mengikuti perang, ya, akhirnya melihat, ya, beliau pun yang melihat hanya di pasukan depan saja, tidak melihat bahwa pemanah itu di belakang untuk melindungi pasukan kaum muslimin dan jangan sampai melangkahi dari bagian tameng. Maka mudahlah Ja'far itu tumbang juga, ya, dan dilanjutkan oleh Abdullah bin Rawaha. Sebenarnya kalau kita lihat Abdullah bin Rawaha ini cukup cerdik dalam memegang perang, ya. Namun ya pasukan yang 50 kali lipat, ya, itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Maka itulah Khalid bin Walid mundur dahulu, ya, untuk merubah strategi perang dan mengepung dari belakang sehingga merobohkan pasukan pemanah dari Heraklius. Ini strategi yang menurut Anda lebih tepat, ya. Enggak membabi buta dari depan, ya. Secara akal pun, ya, 3.000 dibanding 1.500 nggak mungkin menerobos dari depan, ya. Nah, maka lebih tepatnya ya mengepung pasukan Romawi, ya, yang mereka kejar, jadi saling kejar-kejaran, ya, yang akhirnya mereka itu terkepung sendiri akhirnya, ya, karena pasukan untuk jarak jauh ini sudah tumbang. Dan di sinilah kemenangan kaum muslimin dipegang dengan panglimanya Khalid bin Walid, ya. Jadi bukan hanya berani aja, tapi harus pintar dalam me- memegang strategi perang, ya. Nah, maka itulah ya kaum muslimin ya, walaupun ada yang bilang ini kabur atau bagaimana, tapi itulah ya yang terjadi pada kaum muslimin. Ya. Mereka berhasil ya membuka dari kepungan dan hasilnya ya Bani bertolak, ya, eh, membalikan keadaan, ya, walaupun dalam riwayat ya kaum muslimin bisa dibilang menang atau tidak ya karena jumlahnya masih banyak. Jumlah Heraklius, pasukan Heraklius masih banyak dan kaum muslimin akhirnya bisa menyelamatkan beberapa pasukan dan akhirnya tibalah kaum muslimin dengan panglimanya Khalid bin Walid di kota Madinah. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita ambil, ya, dari peperangan Mu'tah. Nah, lihatlah para jamaah kaum muslimin. Ya. Mereka itu kaum muslimin itu sebenarnya nggak perlu banyak untuk ditakuti. Ya. Kaum muslimin itu hanya Ngapain butuh kita pakai prinsip pempes? yang tepat, ya, dalam kita berdakwah, dalam kita memegang Islam, berakidah, itu yang tepat. Ya. Jadi ya seperti di hadis Rasulullah SAW yang lain, ya, Rasulullah SAW itu menyampaikan nanti akan datang zaman kaum muslimin itu seperti buih di lautan. Para sahabat bertanya, maksudnya apa buih di lautan? Ya. Nah, maka Rasulullah SAW menyampaikan, ya, ya nanti akan datang zamannya, ya, kaum muslim itu banyak, ya, namun ya tidak bermanfaat atau tidak kuat pendirian mereka. Ya. Apakah itu terjadi pada zaman sekarang? Ya, yang mana gampang keimanan seorang tergoyah, ya, atau bisa dibilang mereka hanya bernama Islam, namun tidak berprinsip Islam, ya, hanya formalitas, namun identitas tidak ada. Nah, itulah yang ditakutkan. Berbeda pada zaman Rasulullah, mereka nggak banyak kaum muslim itu. Ya, nanti banyak kan setelah Fathu Makkah. Ya, namun apa kita lihat, ya, mereka itu kuat, teguh,
Setiap dari mereka itu bisa memopong syariat Islam dengan tepat. Nah, itu sebetulnya kaum muslimin butuhkan para jamaah sekalian. Ya. Nah, bukan hanya sekedar banyaknya saja, ataupun kualitaslah yang kita butuhkan. Maka itu dari para jamaah sekalian, ya kita tingkatkanlah kualitas kita. Jangan sampai kita kalah dengan kualitas ya amalan orang kafir. Ya. Nah, apapun yang bisa kita lakukan ya untuk kaum muslimin, untuk dakwah Islam kita lakukan dengan cara yang tepat tentu. Ya. Ya. Nah, itulah dari perang Mu'tah. Dari perang Mu'tah para jamaah sekalian, sebelum kita masuk ke Fathul Mekah, ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya para jamaah sekalian. Nah, kita lanjut ke Fathul Mekah. Ya. Kejadian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin ya. Terjadi ya tepatnya pada 20 Ramadan. Walaupun pemicunya pada bulan Sya'ban ya. Antara akhir bulan Sya'ban dan Rajab ya. Nah, dimulai dari ya kaum musyrik Quraisy ya membantu sekutunya yaitu Bani Bakar untuk berlawanan dengan Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah itu yang sempat memerangi kaum muslimin sekarang menjadi sekutunya kaum muslimin ya. Nah, bekerja sama dengan kaum muslimin ya. Yang mana memberi pasukan ya, memberi kuda dan juga senjata ya. Maka Bani Bakar dan sekutu mereka pun menyerang ya kabilah Khuza'ah ya di sebuah daerah bernama Al-Watir ya, daerah yang paling banyak sumurnya ya. Bisa kabilah-kabilah mengambil air di Al-Watir tersebut ya. Mereka membunuh ya sekitar 20 orang dari Bani Khuza'ah ya. Yang mana Bani Khuza'ah ini nggak bisa berlindung diri ya. Yang belum siap perang ya, yang tadi lantas berlindung diri di tanah suci ya untuk menyelamatkan diri dari Bani Bakar dan juga kaum Quraisy. Ya. Jadi mereka dikhianati itu ya. Ada pengkhianatan dari kaum Quraisy dan juga Bani Bakar ya. Maka sampainya ya di kota Mekkah ya, Bani Khuza'ah ini menyampaikan ya kepada pemimpin mereka yaitu Nufail ya. Jadi pemimpin kaum Quraisy ya digantikan dengan Nufail ya. Nah, Naufal bin Umayyah. Kami sekarang berada di kawasan suci, ya. Namun Naufal justru menukas, ya, tidak ada Tuhan hari ini, ya, wahai Bani Bakar, ya, sampai sekarang dendam kalian, ya. Inilah kekejian dari kaum Quraisy, ya. Maka seketika, ya, pasukannya kaum Khuza'ah, ya, Bani Khuza'ah, ya, mana ada Amr bin Salam al-Khuzai berserta 40 orang, ya, kemudian lari mendatangi Rasulullah di kota Madinah dan mengabarkan tentang kejadian tersebut, ya bahwa mereka diserang Bani Bakar dan dibantu oleh kaum kafir Quraisy. Ya. Maka disinilah dipertanyakan bagaimana dengan sulh Hudaybiyah. Seharusnya kan tidak ada peperangan, tidak ada pengkhianatan. Kita bahkan kehilangan 20 dari kaum kita. Ya. Harus sampai meregang nyawa 20 orang. Ya. Maka disinilah Rasulullah SAW membalas, engkau akan ditolong, wahai Bani Khuza'ah. Ya. Allah tidak akan menolongku jika aku tidak menolong Bani Khuza'ah. Ya. Maka disinilah kaum muslimin ya merasa geram ya. Gak ada henti-hentinya ya. Pengkhianatan dari kaum kafir Quraisy. Nah, maka di sini ya Rasulullah SAW ya mencari ya kebenaran dari berita tersebut ya, yang meminta Bani Bakar untuk membayar dia atas korban-korban Bani Khuza'ah ya. Nah, kata Rasulullah, kalau engkau tidak ingin bayar dia, maka perang akan terjadi. Ya. Nah, maka dijawablah oleh
Qaradah, ya. Nah, iparnya dari Muawiyah. Sungguhnya Bani Bakar adalah kaum yang membawa sial. Ya, kalau kami membayar dia atas korban mereka yang bunuh, maka harta kami akan hilang semua. Ya. Dan juga kami tidak ingin memutus hubungan dengan mereka, ya, karena tidak ada lagi yang seagama dengan kami selain mereka. Ya. Nah, maka ya kaum Quraisy ini sempat takut. Ya. Aduh, diajak perang sama ya kaum yang Bani ngajak perang orang-orang Romawi. Ya. Kaum kafir Quraisy aja belum tentu berani. Ya, mereka kaum muslimin yang baru 8 tahun terbentuk di Madinah berani melawan orang-orang Romawi. Ya. Nggak masuk akal gitu kan. Ya, di tahun ke-8 ini kaum kafir Quraisy itu udah sadar mereka tuh nggak bakal menang lawan kaum muslimin. Ya. Nggak seperti perang Uhud, perang Badar, nggak seperti itu. Ya. Nah, maka Abu Sufyan sendiri yang turun tangan untuk pergi ke kota Madinah, ya, untuk apa namanya, guna upaya melanjutkan perdamaian Hudaybiyah. Ya. Maka di sinilah ya beliau untuk ya meminta perdamaian. Yang awalnya Abu Sufyan datang kepada ya uh, Ali bin Abi Thalib, ya. Afwan, awalnya ke Abu Bakar untuk meminta pertolongan, ya, berunding bersama Rasulullah. Ya. Kemudian Abu Bakar berlepas tangan, ya nggak bisa. Saya nggak bisa meminta hal tersebut kepada Rasulullah. Meminta kepada Umar, ya apalagi kepada Ali pun akhirnya ya Abu Sufyan ya sedikit kecewa dan akhirnya ya kami siap untuk berperang bila itu harus terjadi. Ya. Maka Rasulullah SAW bertekad untuk menaklukkan kota Mekah. Ya. Dan juga kita ada faktor-faktornya. Ya. Nah, meningkatnya kekuatan kaum muslimin. Ya. Yang benar-benar sebagai ancaman bagi kaum Yahudi juga. Ya. Kemudian melemahnya kaum kafir Quraisy. Ya. Nah, terutama yang dipimpin oleh orang-orang munafik di kota Madinah. Ya. Kemudian setelah peperangan Mu'tah, kaum muslimin dapat perhatian di Jaziratul Arab. Ya. Dan juga ya bisa dibilang ini menguntungkan bagi kaum muslimin. Ya. Maka penaklukan kota Mekah menjadi tujuan untuk perekonomian kaum muslimin. Ya. Dan juga melemahkan kekuatan dari kaum kafir Quraisy. Ya. Yang awalnya ya kaum kafir Quraisy ingin menaklukkan Madinah, namun gagal pada perang Khaybar. Afwan, pada perang Khandaq. Ya. Namun sekarang dibalikkan. Setelah 3 tahun berlalu, kaum muslimin yang ingin menaklukkan kota Mekah. Ya. Dan juga banyak kabilah-kabilah yang bersekutu dengan kaum muslimin. Ya. Dan juga yang tentu yang utamanya yaitu adalah melanggarnya perjanjian dari kaum kafir Quraisy. Ya. Nah, itu penyebab-penyebab dari Fathul Makkah. Ya. Ya. Tentu kita lihat dari penyebab-penyebab tadi, ya, banyak yang menguntungkan kaum muslimin. Ya. Selain dijanjikan oleh Allah kemenangan, ya tentu ini menjadi ya taji utama kaum muslimin untuk menyerang kota Makkah dan menaklukkan. Ya. Akhirnya disiapkanlah perang ya dengan militer yang cukup banyak, ya. Terlihat dalam penaklukan kota Mekah, ya. Beliau ada rencana untuk menaklukkan kota Mekah itu sendiri, yang mana kaum Quraisy tidak akan menyadari, ya. Maka ya mereka berangkat ya dengan rundingan strategi tersebut yang hanya dirundingkan oleh Abu Bakar dan juga Aisyah, ya, tentang strategi sembunyi-sembunyi tadi, ya. Banyak kejadian-kejadian memang dalam Fathul Makkah, ya, namun akhirnya kita akan singkat ya menuju kaum muslimin, ya, akhirnya sampai di perbatasan kota Mekah untuk memata-matai eh, kaum Quraisy di kota Mekah itu sendiri, ya. Nah,
Maka ya datanglah Abbas yang saat itu masih di kota Mekah yang belum masuk Islam, dan masuk Islamlah di hadapan Rasulullah SAW malam sebelum Fatul Mekah itu terjadi. Masuklah Abbas ya, yang mana baru masuk Islam kemudian kembali ke Mekah dan ya mengajak Abu Sufyan untuk masuk Islam. Ya, kalau engkau nggak masuk Islam, ini perang bakal membumi hanguskan kaum kafir Quraisy. Ya. Yang mana ya kaum muslimin itu ya membawa sekitar 10.000 pasukan. Ya. Masya Allah ya. Yang pada Mu'tah aja cuma 3.000 pasukan, mau kaum muslimin itu nggak tegar. Ya. Ya. Melawannya itu bangsa Romawi pada zaman sekarang. Ini kota Mekah, kota yang nggak beraturan. Atau sekarang aja kalau para jamaah lihat kota Mekah tuh nggak beraturan bentuknya. Ya. Di bawahnya dari 10.000 pasukan. Hangus sudah. Ya, kok ini perang benar-benar terjadi, qadarullah. Kaum Quraisy itu udah nggak ada sejarahnya kalau sekali. Udah hilang ya. Nah inilah mana yang sebelumnya Abu Sufyan itu ya sering menghina Rasulullah. Ya. Walaupun ya paling lembut itu Abu Sufyan di antara yang lain. Ya. Lalu akhirnya ya datang ya, bersama Abbas ya ketika diajak untuk masuk Islam. Setidaknya engkau melihat dulu kaum muslimin. Yang mana pada malam itu sebetulnya dijaga dipatroli oleh Umar bin Khattab. Ini pas-pasan. Nah, musuhnya Allah bertemu dengan ya sahabat yang paling dicintai, salah satu sahabat yang paling dicintai oleh Allah, Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab melihat ya, Zaid dan juga Abu Sufyan menunggangi keledai, ya, keledainya Rasulullah dipimpin oleh Abbas, ya, Umar itu sempat mau mengejar. Ya. Mana Umar berkata ya, kemanilah wahai musuh Allah, ya, akan kuku penggal juga saat ini. Ya, sebelum Umar bin Khattab berkata, Umar bin Khattab itu udah mengeluarkan pedangnya. Ya. Ya, gimana nggak takut? Udah ngeluarin pedang, ngomongnya begitu. Ya, tentu Abu Sufyan ya memacu ya keledainya sembari Abbas berkata, ya kalau kita sampai ke tendanya Rasulullah SAW, kita akan selamat. Ya, kalau kita nggak sampai, ya kita dua-duanya nih bakal terbunuh nih. Nggak selamat sudah. Ya. Nah, makanya sampailah ke tenda dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, inilah bagaimana ya awalnya Abu Sufyan ingin masuk Islam. Ya, maka Abbas ini berkata ya kepada Abu Sufyan, ya kalau engkau nggak masuk Islam, bagaimana besok tuh nasibnya kaum Quraisy? Ya. Nah, kalau sampai mereka memaksa kekuasaan di kota Mekah, ya, kemudian berhadapan dengan kalian, apa keamanan yang akan kalian jamin? Ya kan? Ya pastilah kaum Quraisy ini bakal binasa sepanjang masa. Ya, udah nggak ada harapan. Maka itulah ya, Abu Sufyan ya akhirnya uh, meluluh ya, yang mana terjadilah sedikit perdebatan ya. Ketika di tenda Rasulullah SAW, Abu Sufyan ditanya tentang perihal Bani Huza'ah. Ya. Yang mana inilah ya, uh, Abu Sufyan ditanya oleh Rasulullah SAW, ya, apa engkau bersaksi ya, bahwa Tuhan satu-satunya ada Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Abu Sufyan ya, sebelum aku datang dan sudah lama aku bersaksi bahwa Tuhan itu hanya satu, itu Allah. Ya, jadi sebetulnya orang-orang musyrik, kafir Quraisy, mereka tahu Tuhannya Allah, ya. Namun perantara ibadah mereka itu melalui patung-patung,
yang mana mereka anggap itu sebagai Tuhan-Tuhan dari bangsa mereka ya. Orang-orang soleh yang mana mereka harus peribadahi. Ya. Jadi mereka menganggap orang soleh itu harus disembah, kata mereka. Dan inilah cara kita menyembah Allah, itu menyembah orang-orang soleh. Ya. Itu adalah ya, kekeliruan dari pemikiran kaum kafir Quraisy. Ya, maka itu ya Abu Sufyan ditanya kembali ya. Nah, nah, ketika engkau bersaksi bahwa Tuhan hanya Allah, apa engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah semata? Ya. Nah, maka ya ketika tadi ya bahwa Abu Sufyan telah menjawab ya, Allah Subhanahu wa taala adalah utusan Allah Subhanahu wa taala Tuhan semata ya. Namun Abu Sufyan ketika ditanya, ya, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Ya. Kata Abu Sufyan, demi ayah dan juga ibuku, ya, ya, yang menjadi tebusanmu, ya. Nah, engkau sungguhnya orang yang penyabar, santun pula, ya, dan juga memelihara silaturahim. Jadi Abu Sufyan mengakui bahwa ya akhlaknya Rasulullah itu karim, ya, mulia. Ya. Namun untuk satu ini aku masih meragukan. Nah, di sinilah ya. Abu Sufyan ini masih ragu bahwa Rasulullah itu benar-benar utusan Allah apa enggak. Ya. Nah, kata Abbas, silakan engkau. Ya. Nah, lehermu akan terpenggal kalau engkau berkata tersebut sekali lagi. Ya. Karena di depan tenda ini masih ada Umar. Ya. Karena tahu ya, Abbas ini pasti tahu ya. Ketika keluar dari tenda, Umar menanyakan apa yang terjadi. Kalau Umar nggak senang, udah kepenggal. Ya. Maka ya, Abbas mengusulkan kepada Rasulullah SAW ya, bahwa wahai Rasulullah, Abu Sufyan ada orang yang suka mendapati kehormatan, maka bela suatu kehormatan. Ya. Rasulullah SAW ya menyuruh Abbas ya untuk kembali lagi esok pagi ya, untuk meyakinkan apakah Abu Sufyan ya, bisa masuk Islam atau tidak dengan benar. Ya. Maka esokan paginya ya sebelum berangkat ke Mekah ya, Abu Sufyan masuk Islam ya, dengan keteguhan ya. Mungkin sholat istikharah mungkin. Ini terjadi pada Abu Sufyan ya. Masuk Islam ya walaupun dengan keadaan sedikit mendesak, namun selamat ya. Maka ya Rasulullah SAW memerintahkan Abbas ya, untuk membawa Abu Sufyan tidak ikut bersama pasukan, tapi hanya melihat dari atas bukit saja. Ya. Nah, Abbas berkata, ya, Abu Sufyan bertanya ya kepada Abbas, ya siapa itu Abbas? Ya, pasukan siapa itu yang melintas? Itu adalah Bani Sulaim. Ya. Nah, kata Abu Sufyan, aku tidak ada urusan dengannya. Maksudnya, oh ini masih kabilah kecil. Nah, lalu saya lewat lagi, itu kabilah apa? Kata Abbas itu Bani Muzainah. Nah, Abu Sufyan masih meremehkan. Ya. Nah, hingga lewatlah suatu batalion dengan seragam hijaunya yang terdiri dari Bani Muhajirin dan juga uh, kaum Ansor. Kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor. Ya. Yang tidak ada nampak dari mereka, melainkan kilauan pedang dan juga besi. Nah, maka Abu Sufyan bertanya, siapa itu mereka? Ya. Itu adalah Rasulullah SAW bersama pasukan Muhajirin dan juga kaum Ansor. Ya. Nah, sungguh sebelum ini tidak ada seorang pun di atas bumi yang bisa menguasai mereka. Ya, saking takutnya Abu Sufyan. Namun kata Abu Sufyan, ya, namun demi Allah ini ada kerajaan anak saudaramu. Ya. Itu menjadi sangat-sangat besar. Ya, tidak bisa ada yang menandingi. Ya. Ya. Maka kata Abbas, ini bukan kerajaan. Namun inilah bentuk kenabian dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, maka di sinilah Abu Sufyan semakin menaik ya. Nah, keimanannya. Ya. Maka kata Abbas, ya, ayo selamatkan kaummu sekarang. Jadi telah melihat kaum muhajirin
dan juga kaum Ansor yang mereka menuju Mekah, dan juga saat di pagi hari Rasulullah SAW menyampaikan wasiat, ya, wahai Abu Sufyan, katakanlah kepada kaum Quraisy, ya, barang siapa yang, ya, menyerahkan diri di depan Ka'bah, dia akan selamat. Dan barang siapa yang eh, berkumpul di kediaman Abu Sufyan, dia akan selamat. Dan barang siapa yang menutup rumah-rumahnya, dia akan selamat. Ya. Inilah yang terjadi pada kaum muslimin. Ya. Setelah itu masuklah kaum muslimin, ya, di kota Mekah. Ya. Yang sebelumnya, ya, ada salah satu sahabat yang berkata, ya, kepada Abu Sufyan, "Nah, inilah hari di mana dibantainya kaum kafir Quraisy." Ya. Nah, namun Rasulullah SAW membalas, ya, ini bukan hari pembantaian, namun hari perdamaian sesungguhnya. Rasulullah SAW memang tidak berniat untuk berperang, ya, namun berniat untuk berdamai antara kaum Quraisy dan juga kaum Muslimin. Ya. Maka ditaklukkanlah, nggak nyampe beberapa jam, tidak ada perlawanan, ya, sampai akhirnya berkumpullah pada sholat zuhur, yang mana Bilal berkumandangkan mengumandangkan azan pertama kali di kota Mekah, ya, pada siang 20 Ramadan, ya, saat sholat zuhur. Ya. Yang sebelumnya, ya, dihancurkan sekitar 99 berhala di sekitar Ka'bah. Ya. Nah, inilah terjadi pada Fathul Mekah, ya, dengan pasukan yang begitu banyak, ya, namun tidak terjadi perang, ya, karena inilah yang diniatkan oleh Rasulullah SAW dalam Fathul Mekah. Ya. Ya, seperti yang tadi Anda sampaikan, ya, ada salah satu sahabat yang membawa, ya, taji atau salah satu peleton, itu Sa'ad bin Abi Ubadah. Ya. Dia menemui Abu Sufyan yang berkata, ini adalah hari pembalasan, ya, hari penguasaan. Ya, dan hari ini adalah hari Ka'bah dihalalkan untuk direbut dari kekuasaan kaum Quraisy. Ya. Maka ya Abu Sufyan menjawab, ya, baik, benar, hari ini perlindungan untuk melindungi Ka'bah. Setidaknya Ka'bah nggak dihancurkan, ya, kata Abu Sufyan. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW, ya, menemui Abu Sufyan, wahai Rasulullah, adakah, ya, perintah untuk mereka mengompor kaum Quraisy? Ya, apakah engkau memerintahkan mereka untuk menghancurkan kaum Quraisy? Belum jawab, ya. Nah, menjawab dengan berdusta saat hari ini adalah hari pengampunan juga perdamaian, hari penghormatan bagi Ka'bah, dan juga hari Allah Subhanahu wa Ta'ala dimuliakan oleh kaum Quraisy. Ya. Lalu ya meminta bendera tersebut dibawa oleh Sa'ad untuk menyerahkan kepada putranya Abu Sufyan. Ya. Nah, walaupun ya tidak jadi diserahkan, ya, tetap dipegang oleh Sa'ad bin Abi Ubadah. Ya. Nah, ini yang terjadi pada Fathul Mekah, ya. Nah, hari yang mana bukan membahas dendam, namun hari untuk berdamai. Ya. Mana telah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, ya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid atau sekitar Ka'bah, maka dia akan aman. Barang siapa yang melindungi atau masuk untuk berlindung di rumahnya Abu Sufyan, maka ia akan aman. Dan barang siapa yang mengunci rumahnya, dia akan aman. Ya. Maka dimintalah barang siapa yang ingin masuk Islam, ya, ya, silahkan masuk Islam, ya, di depan Ka'bah. Ada sekitar 360 patung atau berhala yang dihancurkan. Ya. Ya, kemudian beliau, ya, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim dan meminum air zam-zam dari sumur zam-zam. Ya. Nah, maka beliau bersabda di depan kaum Quraisy, ya, wahai kaum Quraisy, apa yang hendak kuperbuat terhadap kaum, ya, kaum kamu, ya, itu kaum Quraisy, ya, menurut persangka kalian? Mereka menjawab, baik, ya, karena ya, engkau adalah sebagai saudara dan yang baik dan budi pekerti yang baik, dan juga keturunan saudara-saudara kami yang mulia. Ya, beliau bersabda, ya, kembalilah dan pulang kalian semua. Sungguhnya kalian telah bebas dan lepas dari segala tuntutan. Ya. Nah, masuklah Islam,
barang siapa yang berbaiat, ya. Ya. Maka berbaiatlah setelah pidato Rasulullah SAW, ya, yang bersih tentang syariat Islam. Nah, ini muncullah eh, hadis ya tentang ya, bunyal Islam alal khamsin. Nah, Islam itu dibangun dari 5. Ini apa namanya ada di hadis arba'in. Syahadatu alla ilaha illallah, ya, wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqimus shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilahi sabil. Nah, muncullah 5 pilar rukun Islam, ya. Nah, yang masuk Islam ada Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga Abu Quhafah, yaitu ayahanda dari Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, ada seseorang lelaki yang pucat karena takut ingin masuk Islam, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, tenanglah, aku bukan raja, ya. Nah, aku adalah seorang putra yang suka makan dendeng, yaitu putra dari Aminah. Karena pada zaman itu makanan yang paling mudah dibuat dan paling mudah dicari itu dendeng, ya. Daging yang dikeringkan, sudah. Ya. Nah, setelah ada pembaiatan, ya, ya, maka giliranlah kaum nisa, ya, kaum perempuan yang ingin berbaiat, ya. Dengan isi baiatnya tidak ada yang menyekutukan Allah, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang berzina, tidak saling menzolimi anak-anak kalian, ya, tidak ada yang membuat cerita-cerita bohong, ya, dan tidak akan durhaka kepada perintahnya Rasulullah SAW dalam melakukan kebaikan, ya. Maka ditutuplah dengan azan yang dikumandangkan oleh Bilal sebagai bentuk kemenangan Fathul Makkah, ya. Maka saat di Mekah, ya, beliau itu mengqashar sholat, ya. Nah, lewat itu beliau sekitar, nah, apa agak lupa ya, cukup lama di kota Mekah karena beliau rindu dengan kampung halamannya. Namun beliau dengan jangka yang cukup lama sekitar sebulan, ya, atau 3 bulanan, ya, eh, beliau itu mengqashar full. Ya, ini bantahan dari pendapat ulama bahwa qashar itu maksimal 3 hari atau gimana, ya. Namun ini juga bantahan juga, ya. Sebetulnya Rasulullah SAW ini bukan dalam syariat qashar, tapi mengajarkan kaum muslimin untuk bolehnya mengqashar ketika safar, ya. Nah, walau alam, ya. Nah, jadi untuk apa syariat safar, ya, empat ulama itu kan berbeda, ya. Imam Malik itu 1 malam 1 hari. Imam Syafi'i itu, ya, ketika ini Imam Syafi'i, ya, 1 malam 1 hari. Imam Malik itu berkata ketika sudah menginap, dapat tempat menginap, nggak boleh kosor, ya. Abu Hanifah tidak ada waktu, apa namanya, 3 harian lah, ya. Tidak ada waktu yang lebih pendek. Namun 3 hari itu menjadi waktu ketika maksimal kosor, ya. Karena apa jamak dan juga kosor, ya. Nah, karena ya syarat pertama kan maksimal 3 hari. Ya, kalau apa Imam Ahmad, ya, selama masih ada masyakoh safar boleh berkosor. Ya. Maka di sini Rasulullah SAW mengkosor sholatnya, ya. Yang 4 jadi 2, ya. Untuk untuk apa mendakwakan syariat kosor, ya. Yang kosor itu bukan seperti jamak, ya. Kosor itu cuma boleh pada safar. Kalau jamak kan sakit hujan boleh. Kalau kosor tidak boleh kecuali pada safar. Nah, sampai bab Fathul Mekah para jemaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, ya, tafadhol. Perlu penjelasan lagi tentang eh, syariat safar Ustadz bagi perempuan. Eh, Oke. terkait dengan keputusan-keputusan yang terbaru mengenai masalah safar yang berkaitan dengan ibadah Ustadz. Oke, siap. Ya, jadi memang safar sesuai dengan riwayat.
Perempuan nggak boleh safar kalau tidak ada mahram. Namun dari istishab, ya, istishab itu apa? Dari perkataan para sahabat atau perilaku para sahabat, ya, ada beberapa yang dikasih keringanan ketika ingin bersafar. Ya, salah satunya ketika beribadah. Ya, ketika niatnya ibadah dan membawa kaum yang cukup besar, ya, seperti misalkan ibadah eh, ingin pulang kampung, ya, tapi nggak ditemani suami, ya, namun bersama kerabat-kerabat yang lain, ya, walau alam itu pendapatan diperbolehkan, ya, dengan meminimalisir apa pelanggaran syariat, ya. Harus ditemani dengan kerabat-kerabat atau orang-orang yang dipercaya, ya. Kemudian yang kedua, seperti ibadah yang jauh, ya, umrah mungkin, umrah dan apalagi haji, ya, nggak semuanya dapat ketika bersama mahram, ya, sulit. Maka beberapa travel, ya, terutama travel yang sudah mengerti syariat, ya, memberi kelonggaran dengan syarat, ya, membawa teman satu kamar minimal berarti 2 orang, ya, karena bisa saling melindungi. Nanti ketika sama-sama ke masjid ada yang kenal kan, ya, ini sama-sama melindungi, ya, itu keringanan, ya. Ini ikhtiar dari atau apa, usaha dari para ulama, ya, karena pada zaman sekarang pun, ya, banyak kesulitan, ya. Nah, banyak kesulitan dalam apa wanita ketika ingin bersafar, ya. Kemudian faktor yang kedua pun, ya, dari sekarang adanya teknologi, ya, ada media sosial, ada WA, kita bisa menanyakan kabar saudari-saudari kita atau umat-umat kita bagaimana kabarnya, ya, ada kendala atau tidak ketika bersafar. Nah, itu bisa ditanyakan, ya, sehingga bisa meminimalisir mudarat dalam safar. Jadi itu ya pendapat Ana, walaupun memang dalilnya tidak boleh. Dalil mutlaknya tidak boleh. Maka yang tidak memperbolehkan mutlak itu adalah pendapat Imam Syafi'i Malik. Imam Malik itu nggak boleh sama sekali safar dengan tanpa mahram, sama sekali nggak boleh. Berbeda dengan mazhab Abu Sufyan dan juga afwan ya, dengan mazhab Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu jawaban dari Anum ya. Kalau terjawab ya, Insya Allah. Tafadhol, Ustaz. ya. Afikum barakallah ya. Nah, bagi para jamaah yang lain ingin bertanya, Ustadz mau bertanya, ya, tafadhol iya pada saat Fatul Makkah itu syariat puasa sudah ada belum Ustadz? Sudah, syarat puasa turun pada tahun 2 Hijriah, ya. Oh, Diwajibkan, ya, bagi kaum muslim itu pada bulan Ramadan, ya. Afan 2 bulan sebelum Ramadan itu sudah diwajibkan berpuasa, ya. Walaupun masih ada keringanan-keringanan. Syariatnya pun lebih berat, iya. puasa, ya. Pada zaman, karena afan lupa dinasahnya itu tahun 5 Hijriah kalau nggak salah. Sebelum dari uh, fajar, ya, subuh sampai isya atau sampai mereka tertidur, ya. Nah, namun, ya, mereka nggak boleh tidur pada malam hari. Ketika mereka tertidur, ya, besoknya mereka itu, ya, maksudnya kalau mereka udah tertidur ya Pak Mas sekalian, kemudian bangunnya sebelum sholat subuh, mereka puasa itu dari bangun, bukan dari subuh. Nah, sulit kan? Gimana kalau bangun jam 12 malam, puasanya sampai Iya. isya? Berat. Maka diberikanlah nasakh dalam surat, Anda lupa Al-Anfal atau At-Takwir, Anda lupa di surat mana itu, ya, yang Allah Subhanahu wa taala menasakh hukum tersebut dengan ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa itu sampai ghurubis syams, ya, min tul'il fajr ila ghurubis syams, ya, ya, wala ilu, ya, ummahatikum fil lail. Nah, dan juga diperbolehkan untuk berhubungan ketika di malam hari, karena sebelumnya kan nggak boleh. Nah, jadi sudah ada, ya, syariat puasa itu udah ada, ya, pada saat Baik. Fatul Makkah. Ya, syukran. Ya, Afan wa yakium. Ada pertanyaan lain?
dari para jamaah sekalian. Ya. Nah, karena tahun ke-8 ini padat, jadi untuk perang Hunain nanti kita tunda. Kita lanjut pembahasan di pertemuan selanjutnya. Ya. Kalau sudah cukup, insya Allah dari para jamaah sekalian, Insyaallah Ustaz. insya Allah ya. Jazakallah. Nah, wa yaqium wa jazakillah khairan ya. Insya Allah kalau sudah cukup ya kita akhiri pertemuan kita ya di pagi hari ini yang insya Allah ilmu kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi pembuat amal soleh kita nanti di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Dan insya Allah kita Assalamualaikum. dipertemukan bersama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sampai nanti menuju pintu surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni. Amin ya Rabbal Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ya, Ana minta maaf ya kepada para jemaah sekalian atas kekurangan dan juga kekeliruan dari yang Ana sampaikan. Ya, barakallahu fikum ya para jemaah sekalian. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pertemuan pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu